turunnya kami kemarin dalam jumlah yang sangat besar dari Sabang sampai Merauke, itu pure kita keresahan, rasa marah kita terhadap pemerintahan. 25 tahun silam, tragedi Semanggi II menjadi peristiwa kelam pelanggaran HAM. Emosi massa yang terdiri dari ribuan mahasiswa, aktivis, buruh, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bergejolak turun ke jalan serentak. Ya, pasca tindakan DPR yang mengesahkan rencana Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau RUU PKB, berbagai protes menggema. Bukan tanpa alasan, RUU PKB dikhawatirkan menjadi alat membungkam suara masyarakat dan mahasiswa. Sungguh naas, 24 September 1999, demo besar-besaran berujung kerusuhan. Rentetan tembakan aparat, pemukulan, bom dan gas air mata membabi buta. Puluhan mahasiswa menjadi korban kekerasan. Tindakan brutal aparat mengakibatkan 6 orang tewas. Data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 11 masyarakat meninggal dunia di berbagai daerah. 217 pengunjuk rasa lainnya mengalami luka-luka. Yap Yun Hap, mahasiswa Universitas Indonesia, menjadi salah satu korban meninggal dunia akibat luka tembak menembus dada. Ironisnya, hingga saat ini kasus tewasnya Yap Yun Hap masih belum terungkap, seolah menguap begitu saja. Ya, itu tragedi yang menurut saya cukup tragis ya, dan bisa dibilang bersejarah lah ya untuk kita, mungkin bisa dibilang rakyat Indonesia dan juga para mahasiswa ataupun pelajar. Mudah-mudahan tragedi Semanggi insya Allah tidak bakal berubah lagi, tidak bakal terulang lagi. Tapi mudah-mudahan juga insya Allah pemerintah, siapapun itu, mudah-mudahan bisa mendengar suara rakyat. Unjuk rasa besar-besaran tolak revisi Undang-Undang Pilkada pada 22 Agustus lalu tercatat kembali dalam sejarah tanah air. Gerakan Peringatan Darurat Indonesia sebagai reaksi perlawanan, kecaman, dan kode keras merespon putusan MK yang tengah dijegal DPR. Ya, ratusan ribu massa turun ke jalan mengepung kawasan gedung DPR Senayan, Jakarta. Pernah absen, mahasiswa mengambil peran kawal putusan Mahkamah Konstitusi hingga berujung ricuh. Bahkan aksi demo ini disebut-sebut menjadi yang terpanas pasca demo tolak draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Desember 2022 silam. Faktanya, pendemo didominasi oleh mahasiswa. Kami mahasiswa menyuarakan suara rakyat. Ya, fenomena ini lazim dikenal dengan gerakan mahasiswa sebagai bentuk kemarahan menentang ketidakadilan dan bersuara atas nama masyarakat. Lantas, seperti apa sebenarnya gerakan mahasiswa? Sejak kapan fenomena masif ini ada di Indonesia? Tercatat, gerakan mahasiswa sudah dimulai sejak era Kebangkitan Nasional Budi Utomo tahun 1908 silam. Hingga berkembang dan paling fenomenal di era Reformasi 1998. Saat itu, ribuan mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia melakukan aksi demo. Sumpah jabatan mendapat penolakan keras, para mahasiswa menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Tak main-main, gerakan ini menjadi bukti mahasiswa punya kekuatan besar. Ya, hingga kini, gerakan mahasiswa diyakini sebagai kekuatan moral atas kepentingan rakyat, cikal bakal perjuangan nasional. Kalau menurut kami, gerakan mahasiswa adalah gerakan di mana mahasiswa hadir untuk menyuarakan segala permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa kita. Karena kita tahu sendiri, kita mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah perlu hadir menyuarakan segala permasalahan tersebut. Ya, itu sebagai bagian dari check and balance pemerintah juga. Karena kita tahu sendiri, makin ke sini, ya kita lihat di parlemen juga oposisi dan perbedaan pendapat semakin jarang hadir. Gerakan mahasiswa kerap kali berperan menyelesaikan problem carut-marutnya situasi politik. Tak ayal, gerakan mahasiswa dianggap sebagai musuh besar pemerintah karena dianggap melakukan perlawanan.
Dari masa ke masa, gerakan mahasiswa memang punya banyak kesamaan. Namun, perkembangan teknologi digital saat ini berpengaruh pada sistem komunikasi dan hasil pergerakannya. Ya, melalui media sosial saja bisa menggerakkan masyarakat dari berbagai elemen dengan waktu yang relatif cepat dan efektif. Kalau tidak ada pelibatan sosial media, tidak ada pelibatan teknologi informasi, rasanya sangat sulit untuk membangun keresahan bersama sebegitu luas dalam waktu singkat yang kemudian mendorong teman-teman masyarakat untuk turun ke jalan. Gerakan mahasiswa menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Dulunya disebut Gerakan Pemuda, karena saat itu anggota kelompoknya tak hanya dari kalangan terpelajar saja, namun dari berbagai kalangan seperti buruh, pemuda, dan para pejuang tanah air. Ya, dan Gerakan Pemuda itu sudah menemani sejarah Indonesia paling sedikit itu mungkin sejak abad ke-20 awal, ketika mulai politik etis, mulai lahir angkatan intelijensia dan segala macam, ya kan. Nah, mengapa gerakan-gerakan pemuda atau yang kemudian nanti setelah tahun 50-an menjadi gerakan mahasiswa itu muncul? Itu kan sebetulnya ada perbedaan yang cukup menarik antara pola regenerasi di Eropa dan di Asia. Awalnya, gerakan mahasiswa adalah wadah untuk bertukar gagasan dan menyampaikan aspirasi rakyat. Namun, kok bisa identiknya kini dengan kegiatan unjuk rasa alias demonstrasi? Faktanya, aksi demo bukan bagian dari visi misi gerakan mahasiswa di era manapun. Penyebabnya adalah kritik terhadap sistem pemerintahan yang sedang berlangsung sama sekali tidak ada respon, alias tanggapan baik untuk mencari solusinya. Tak jarang pemerintah bungkam, terkesan bersikap arogan, seolah tak mau tahu dengan apa yang sedang diperjuangkan gerakan mahasiswa. Alhasil, mahasiswa turun ke jalan, protes secara keras dan di depan wakil rakyat. Jika kita tidak melawan, maka negara kita akan hancur demokrasinya. Maka dari itu, harga mati untuk bangsa. Aksi masif mahasiswa inilah dikenal dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Di Eropa, angkatan muda itu dihargai sebagai satu force, satu kekuatan yang harus dipertimbangkan. Makanya kemudian ada kalangan borjuasi. Nah, di Asia itu tidak. Pemuda itu di Asia itu dianggap sebagai orang yang masih belajar, orang yang masih belum mengerti keilmuan secara penuh dan segala macam. Parahnya, dalam aksi gerakan mahasiswa di Indonesia, tak jarang bisa saja menjadi peluang besar bagi oknum tertentu menyusup ke dalam barisan mahasiswa untuk memprovokasi gerakan mahasiswa dan pihak pemerintah agar keduanya tersulut emosi hingga terjadi sebuah tragedi. Imbasnya, gerakan mahasiswa dianggap anarkis dan melawan pemerintah. Sebaik apapun saya yakin teman-teman mahasiswa itu sudah sangat baik mengkonsolidasikan jangan provokasi, jangan bergabung dengan aksi massa yang lain dan segala macam. Kenapa kok selalu ada mungkin kerusuhan dan percikan-percikan? Panas, haus di jalan dengan semangat yang menggelora, masih jiwa muda, apapun bisa terjadi. Bahkan dalam aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada lalu, pihak juru bicara istana sempat menyebut gerakan mahasiswa saat itu terendus aroma orkestrasi, yaitu dianggap sengaja digerakkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik menggulingkan pemerintahan saat ini. Namun tudingan ini dibantah keras. Gerakan mahasiswa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan, sehingga aksi turun ke jalan menjadi opsi terakhir. Setelah berbagai cara kooperatif, tak ada respon pemerintah. Saya pesankan untuk segera ditarik kata-katanya, karena turunnya kami kemarin dalam jumlah yang sangat besar dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam penjuru kota di Indonesia, itu pure kita keresahan, pure rasa lelah kita, rasa jengah, rasa marah kita terhadap pemerintahan, khususnya Joko Widodo. Dampak kerusuhan maupun pengerusakan yang terjadi saat aksi unjuk rasa tolak RUU Pilkada kemarin
tentunya bukan bagian dari visi misi dan tujuan gerakan mahasiswa. Perbuatan yang dinilai sebagai bentuk aksi anarki, sebagai bentuk akumulasi kekecewaan. Karena aspirasi gerakan mahasiswa belum sepenuhnya direspon positif oleh pemerintah. Saya melihat itu sebenarnya adalah akumulasi ya, dari rasa frustasi, dari kekecewaan yang selama ini mungkin terpendam, yang kemudian mengalami puncak kemarin, meskipun itu juga bisa belum tentu kita bilang itu puncak yang tertinggi, tapi masih akan ada puncak-puncak selanjutnya, di mana putusan MK itu kemudian coba ada tanda-tanda akan coba dianulir oleh DPR, itu yang kemudian menggerakkan mahasiswa untuk melakukan kontrol. Sejatinya, salah satu tujuan utama gerakan mahasiswa adalah mewujudkan aksi damai yang solutif. Sehingga, apapun bentuk aksi unjuk rasa yang dilakukan, tentu harus dilandasi dengan prinsip-prinsip perdamaian dan anti kekerasan.